nilai eigen, dan vektor eigen. Anggota kelompok Akbar Saipul Malik 241351153, Anggun Septriani 241351100, Arijal Kusuma 241351147, Dara Daksaini 241351142, Reynaldean Haikal 241351117, Safrida Rosani 241351111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dara Daksaini, dan hari ini saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan presentasi dengan topik nilai eigen dan vektor eigen yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Reynaldean untuk memulai presentasinya. Baik, saya akan membahas pengantar dan definisi. Pertama-tama, saya akan membahas pengantar terlebih dahulu. Yang pertama, nilai eigen atau disebut eigenvalue dan vektor eigen atau disebut eigenvektor adalah konsep penting dalam aljabar linier. Yang dimana ini materi dasar di aljabar linier. Banyak dipakai untuk memahami bagaimana matriks bekerja pada vektor. Bukan cuma teori, tapi penting secara konsep. Yang kedua, digunakan dalam grafika komputer, machine learning, fisika, dan sistem dinamis. Artinya, konsep ini berguna di dunia nyata, bukan cuma hitung-hitungan. Yang ketiga, persamaan utama yaitu AX sama dengan lambda X. Artinya, matriks A bekerja pada vektor X, hasilnya tetap setara dengan X. Hanya dikalikan dengan angka lambda. Setelah saya membahas pengantar, kali ini saya akan membahas definisinya. Yang pertama, nilai eigen atau disebut lambda adalah skalar yang menunjukkan faktor pengali ketika matriks A bekerja pada sebuah vektor tertentu. Jika suatu vektor X dikalikan oleh matriks A menghasilkan vektor yang setara dengan X, maka bilangan pengalinya yaitu vektor eigen. Yang kedua, vektor eigen atau disebut eigenvektor adalah vektor tidak nol yang arahnya tetap setelah dikalikan matriks A, hanya panjangnya yang berubah. Dan di bawah ini ada AX sama dengan lambda X, artinya A hanya mengeskalakan vektor X, bukan memutarnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jika ingin mendapatkan diketahui, nah di sini ada diketahuinya. Di mana diberikan vektor X seper 2 dan matriks A 3, 0, 8, min 1. Nah, setelah kita mendapatkan diketahui, maka saya akan menghitungnya. Pertama-tama saya akan menghitung baris per baris terlebih dahulu. Di sini ada AX, baris pertama, yang dimana kita harus kalikan dulu angka 3-nya dengan angka 1. Nah, setelah 3 kali 1, maka tambahkan dengan 0 kali 2 sama dengan 3. Nah, baris kedua hitung 8 kali 1. Setelah 8 kali 1, maka tambahkan min 1 kali 2 sama dengan 6. Nah, setelah 3 per 6, maka di sini ada jawaban 3 kali 1 per 2 sama dengan 3x. Maka vektor X seper 2 disebut dengan vektor eigen dari matriks A sama dengan 3, 0, 8, min 1 yang terkait dengan nilai eigen lambda sama dengan 3. Sekian dari pembahasan saya. Setelah ini akan dibahas oleh Akbar Saipul Malik. Oke, saya jelaskan teori dasar nilai eigen dan faktor eigen. Untuk cari nilai eigen dan matriks A, kita mulai dari persamaan. A kali X sama dengan lambda kali X, kita ubah jadi A kali X sama dengan lambda I kali X. A kali X minus lambda I kali X sama dengan 0. Kita faktorkan A minus lambda I dikali X sama dengan 0. Supaya dan solusi tek 0 harus berlaku. Determinan A minus lambda I sama dengan 0. Ini disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Solusinya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A
Ini langkah-langkah sistematis untuk cari nilai eigen dan faktor eigen. Langkah pertama, bentuk matris lambda I minus A. Langkah 2, hitung determinan det, determinan lambda I minus A sama dengan 0. Langkah ketiga, tentukan persamaan karakteristik. Langkah keempat, hitung akar-akar persamaan dapat nilai lambda. Langkah kelima, hitung vektor eigen dari SPL lambda I minus A kali X sama dengan 0. Jadi kesimpulan untuk cari nilai eigen, kita gunakan persamaan karakteristik determinal A minus lambda I sama dengan 0. Ada 5 langkah sistematis yang harus diikuti. Langkah ini akan diterapkan di contoh soal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arijal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai-nilai eigen dari matrik A, baris pertama 0, 1, 0, baris kedua 0, 0, 1, baris ketiga 4, negatif 17, 8. Pertama, kita cari terlebih dahulu matriks A minus lambda I. Kurangkan setiap elemen matriks A dengan matriks lambda I secara elemen per elemen. Hasilnya adalah matriks dengan baris pertama negatif lambda 1, 0, baris kedua 0, negatif lambda 1, baris ketiga 4, negatif 17, 8, dikurangi lambda. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks A minus lambda I. Dengan menghitung determinan dari matriks A di minus matriks A minus lambda I menghasilkan negatif lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda 8 lambda kuadrat dikurangi 17 lambda ditambah 4. Dengan menggunakan persamaan karakteristik, determinan lambda dikurangi lambda I sama dengan 0. Diperoleh negatif lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi lambda pangkat 3 dikurangi 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 0. Setelah difaktorkan, persamaan menjadi lambda dikurangi 4 dikali lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadratik untuk menyelesaikan lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0, diperoleh solusi lambda dengan 2 ditambah akar 3 dan lambda sama dengan 2 dikurangi akar 3, sehingga didapatkan nilai-nilai eigen dari matriks A, yaitu eigen pertama sama dengan 4, eigen kedua sama dengan 2 tambah akar 3, di nilai eigen 3, 2 dikurangi akar 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk latihan soal. Di sini nomor 1, tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A yang berordo 2 kali 2, yang berisi di baris ke-1 ada 2 dan 1, di baris kedua ada 1 dan 2. Nah, untuk mencari nilai eigen ini menggunakan persamaan dari determinan dikali identitas dikurangi A sama dengan 0. Kita masukin aja si angka-angkanya seperti di rumus. Lambda dikali identitas 1, 0, 0, 1 dikurangi matriks A 2, 1, 1, 2. Nah, karena lambda dikali identitas, maka hasilnya akan menjadi lambda 0, 0 lambda. Lalu turunkan matriks A-nya 2, 1, 1, 2. Sudah itu, kita gabungkan menjadi lambda
min 2, 0 min 1, 0 min 1, lambda min 2. Maka hasilnya lambda dikurangi 2, min 1, min 1, lambda dikurangi 2. Selanjutnya kita akan menghitung determinan. Rumus determinan matriks 2 kali 2 yaitu det AB CD sama dengan AD dikurangi BC. Maka di sini lambda min 2 dikali lambda min 2 dikurangi min 1 dikali min 1. Maka hasilnya lambda dikali lambda sama dengan lambda kuadrat. Min 2 dikali lambda sama dengan min 2 lambda. Min 2 dikali lambda sama dengan min 2 lambda. Plus 1 dikalikan min 1, maka di situ hasilnya 4 min 1. Nah, maka hasil persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat min 4 lambda plus 3. Nah, untuk akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu dengan cara kita mengkalikan 3 dan menjumlahkan min 4. Caranya min 4 dikali 3 ditambah 3 kali 3 maka menghasilkan min 12 ditambah 9 sama dengan min 3. Dan yang untuk min 4 yaitu min 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 maka menghasilkan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi nilai eigennya itu lambda 1 sama dengan 3 atau lambda 2 sama dengan 1. Untuk vektor eigen, rumus vektor eigen itu lambda dikali identitas dikurangi A dikali X sama dengan 0 dengan X sama dengan X1, X2. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu masukkan lambda sama dengan 3. Maka di situ akan menjadi 3 dikurangi 2 min 1 min 1 3 dikurangi 2 sama dengan 1 min 1 min 1 1. Langkah kedua, kalikan dengan vektor X. Maka hasilnya akan menjadi 1 min 1 min 1 1 X1 X2 sama dengan 0 0. Maka terbentuklah sistem persamaan linear. X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Artinya X1 sama dengan X2. Misalkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Maka vektor eigennya 1, 1. Untuk pembuktian AX sama dengan lambda X, yaitu kita mencari pembuktian 3 tadi. Jadi 2, 1, 1, 2, 1, 1 sama dengan 3 kali vektor 1, 1, maka di situ terbukti. Untuk vektor eigen lambda sama dengan 1, kita masukkan menjadi 1 dikurangi 2, min 1, min 1, min 1, 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2, sama dengan min 1, min 1, min 1, min 1. Selanjutnya, kalikan dengan vektor X. Jadi min 1, min 1, min 1, min 1 dikali X1, X2 sama dengan 0, 0. Untuk bentuk persamaannya yaitu min X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Min X1 sama dengan X2. X1 sama dengan min X1. Kita ambil nilai sederhana, misal X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Maka vektor eigen lambda sama dengan 1 yaitu 1 min 1. Maka kesimpulannya nilai eigen lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 1. Sedangkan vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 yaitu 1, 1. Untuk 1 yaitu min 1, 1. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safrida. Baik, pada soal ini kita diminta mencari nilai eigen, faktor eigen, dan basis ruang eigen dari matriks A. Langkah pertama, kita harus mencari nilai eigen terlebih dahulu. Caranya, determinan dari lambda dikali identitas dikurangi A sama dengan 0. Lalu kita kurangin elemen diagonal utama matriks A dengan lambda.
Lalu, elemen selain diagonal yang 4 dan 2 kita beri tanda negatif. Maka matriksnya menjadi baris pertama lambda dikurang 1 dan min 4. Baris kedua min 2 dan lambda dikurangi 3. Selanjutnya kita hitung determinannya dengan cara kali silang. Pertama, kalikan diagonal utama lambda dikurang 1 dikali lambda dikurangi 3. Lalu kurangi hasil kali diagonal sampingnya. Min 4 dikali min 2. Setelah dikalikan, kita dapat hasilnya lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 3. Jangan lupa dikurangi hasil perkalian diagonal samping tadi yaitu 8. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurangi 5 sama dengan 0. Langkah terakhir kita faktorkan. Kita cari angka yang kalau kita kalikan hasilnya min 5. Tapi kalau kita jumlahkan hasilnya min 4. Angka tersebut adalah min 5 dan plus 1. Kalau di faktornya adalah lambda dikurangi 5 dan lambda ditambah 1. Maka kita temui nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan min 1. Setelah kita mencari nilai eigennya yaitu 5 dan min 1, sekarang kita cari ruangan eigennya satu persatu. Pertama, untuk lambda 5, kita substitusikan angka 5 ke dalam matriks lambda I dikurang A. Elemen kiri atas, 5 dikurang 1 hasilnya 4. Elemen kanan bawah, 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Maka terbentuk matriks baru, kita ambil persamaan dari baris pertamanya saja. 4x1 dikurang 4x2 sama dengan 0. Pindah ruas, jadinya 4x1 sama dengan 4x2. Kalau sama-sama dibagi 4, kita dapat kuncinya x1 sama dengan x2. Misalnya x2 adalah t, maka otomatis x1 juga t. Vektornya menjadi t. Kalau t-nya kita keluarkan, sisanya tinggal angka 1 dan 1. Jadi, basis ruang eigennya adalah vektor 1, 1. Kedua, untuk lambda min 1, caranya sama, masukkan angka min 1 ke matriks awal. Elemen kiri atas, min 1 dikurangi 1, hasilnya min 2. Elemen kanan bawah, min 1 dikurangi 3, hasilnya min 4. Persamaan menjadi min 2x1 dikurangi 4x2 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 2x1 sama dengan 4x2. Sederhanakan dengan membagi kedua sisi dengan min 2, hasilnya x1 sama dengan min 2x2. Artinya, nilai x1 itu negatif 2 kalinya x2. Kalau kita misalnya x2 adalah t, maka x1 adalah min 2t. Vektornya adalah min 2t sama t. Keluarkan t-nya, maka basis ruang eigennya adalah vektor min 2 sama 1. Selesai, begitu cara menentukan nilai eigen dan basis ruang eigennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal 3, tugas aljabar linear. Oke, saya akan jelaskan cara mencari nilai eigen dengan vektor eigen dari matriks C. Matriksnya adalah matriks C sama dengan matriks 3 kali 3 dengan elemen 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 3. Pertama, kita akan cari bagian A, disuruh cari nilai eigen. Untuk cari nilai eigen, kita pakai rumus determinan C minus tambah lambda 1 sama dengan 0. Kita hitung determinan 3 kali 3-nya. Determinan matriks 1 minus lambda 1, 0, 1, 2 minus lambda 1, 0, 1, 3 minus lambda sama dengan 0. Kita ekspansi pakai kofaktor baris pertama. Hasilnya 1 minus lambda dikali lambda kuadrat minus 5 lambda plus 5 dikurang 3 minus lambda sama dengan 0. Setelah dijabarkan dan digabungkan, minus lambda kubik plus 6 lambda kuadrat minus 9 lambda plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan,
Coba lambda sama dengan 2, ternyata memenuhi. Jadi faktornya lambda minus 2 dikali lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 sama dengan 0. Untuk lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 sama dengan 0, kita pakai rumus A, B, C. Lambda sama dengan 4 plus minus 2 akar 3 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 3. Jadi nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2 plus akar 3. Lambda tidak sama dengan 2 minus akar 3. Sekarang yang bagian B disuruh cari vektor eigen. Sekarang kita cari vektor eigen untuk lambda 1 dengan 2. C minus 2, 1 dikali X sama dengan 0. Matriksnya jadi minus 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 dikali vektor X, 1X, 2X, 3 sama dengan vektor 0. Dari sistem persamaan ini, kita dapat X2 sama dengan X1 dan X3 sama dengan minus X1. Jadi vektor eigennya V1 sama dengan vektor 1, 1, minus 1. Untuk lambda 2 plus agar 3 dan 2 minus akar 3, prosesnya sama hasilnya. V2 sama dengan vektor 1, 1 plus akar 3. 2 plus akar 3. V3 sama dengan vektor 1, 1 minus akar 3, 2 minus akar 3. Sekarang yang bagian C, apakah bisa didiagonalkan? Ya, matriks C dapat diagonalkan. Alasannya, pertama, C adalah matriks simetris. Yang kedua, punya 3 nilai eigen berbeda untuk matriks 3 kali 3. Yang terakhir ada 3 vektor eigen bebas linear. Jadi kesimpulannya, nilai eigen lambda sama dengan 2 plus akar 3 dan 2 minus akar 3. Kedua, vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen sudah kita hitung. Yang terakhir ada matriks C dapat didiagonalkan.